Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai review jurnal penelitian tentang penelitian dan pengembangan. Pada jurnal ini kami membahas mengenai pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan perusahaan korporasi. Oh iya, kelompok 6 ini terdiri dari saya sendiri yaitu Dini Syahranto Putri dengan NIM 19 0111110007. Kemudian ada Ahmad Saiful Aziz yaitu dengan NIM 190311110023 dan yang terakhir yaitu Mary Nasrika dengan NIM 190311100030. Oke, next. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama latar belakang, yang kedua yaitu review jurnal, dan yang ketiga mengenai studi kasus. Latar belakang dari adanya jurnal ini yaitu sumber daya manusia itu berperan penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kinerja karyawan. Untuk menciptakan kinerja karyawan yang tinggi, maka perlu dilakukan peningkatan kerja yang optimal dan mampu mendayagunakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh karyawan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan yang efektif akan membuat karyawan menguasai dengan baik pekerjaannya dan mampu mengikuti perkembangan bisnis serta bertahan pada persaingan yang ketat, serta mampu meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas karyawan, sehingga akan terwujudnya tujuan dari perusahaan tersebut dan mampu bersaing. Dengan demikian, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu berperan penting dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut agar perusahaan memiliki sumber daya manusia yang profesional. Next. Untuk topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai review jurnal. Review jurnal yaitu seperti yang sudah saya katakan tadi mengenai judul yaitu mengenai pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan perusahaan korporasi. Untuk jurnalnya yaitu Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis atau JRMB. Kemudian untuk volume dan halaman yaitu volume 3 nomor 3 dan halaman 343 sampai 352. Untuk tahun terbit pada jurnal ini yaitu tahun 2018 dan penulisnya yaitu Jurmawan dan Martin Tanjung Mora. Next. Untuk selanjutnya yaitu jurnal ini direview atau di reviewers oleh saya sendiri, Teni Syarahto Putri, Ahmad Saiful Aziz, dan Mary Nasrika. Untuk tanggal reviewnya yaitu pada tanggal 24 Oktober 2021. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan PT Nawakara Perkasa Nusantara. Subjek penelitian yaitu karyawan di PT Nawakara Perkasa Nusantara yang berjumlah 72 orang. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi untuk populasi yaitu 72 orang karyawan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Oke, next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya yaitu langkah penelitian. Yang pertama, pengamatan dan studi kasus. Yang kedua, penyebaran kuesioner dan wawancara kepada karyawan PT Nawakara Perkasa Nusantara. Yang ketiga yaitu menguji pengaruh variabel antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Yang keempat yaitu uji validitas. Yang kelima, uji reliabilitas, yang keenam uji asumsi klasik, dan yang ketujuh uji T dan uji V, F untuk uji hipotesis. Next. Selanjutnya inti dari jurnal. Yang pertama, pelatihan adalah suatu proses mengajarkan keterampilan
yang dibutuhkan pegawai baru untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua, pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Yang ketiga yaitu kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, pelatihan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pengembangan karir secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu variabel yang dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah pengembangan karir. Next. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan dan pengembangan karir baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Adapun variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan adalah variabel pengembangan karir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu memasuki penelitian dan pengurangan paten lunak. Untuk penelitian paten lunak ini yang satu yaitu tentunya menarik. Jadi pada saat membaca itu membaca tulisannya itu sudah kelihatan wah kalau tulisannya itu menarik itu untuk dibaca. Terus untuk yang kedua tulisannya lengkap. Terus yang ketiga tulisannya termasuk tulisan terakreditasi. Terus yang keempat yaitu penjelasannya ini yang mudah untuk dipahami. Jadi untuk poin keempat ini bisa dilakukan dalam penjelasan pakai tulisan itu detail. Jadi membaca itu mudah untuk memahaminya itu. Dan untuk poin kekurangan jurnal itu pada tampilan jurnal terlalu monoton karena tidak ada gambar pendukung dan grafik sehingga membaca jenuh karena melihat tulisan saja. Jadi akan disebutkan pada kekurangan jurnal ini jurnalnya hanya terdapat tabel ataupun hanya tulisan-tulisan tok. Kebanyakan hanya cuma tulisan. Jadi membaca itu pasti kalau menarik itu dilengkapi dengan gambar-gambar hasil penelitian dan semacamnya seperti itu. Terus untuk selanjutnya seperti kasus. Nama Perusahaan Nusantara merupakan sebuah perusahaan koperasi swasta yang bergerak di bidang penelitian jasa keamanan. Berdasarkan pada data penelitian, terdapat beberapa karyawan yang belum dapat mengerjakan pekerjaan secara sempurna, seperti yang diharapkan perusahaan. Hal ini disebabkan karyawan tersebut ada yang belum mengikuti pelatihan. Sedangkan pada karyawan lama masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan, baik itu dalam hal laporan kerja, laporan keuangan, laporan pemasaran, laporan operasional, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan oleh sistem yang dipakai oleh perusahaan belum sepenuhnya tersalurkan pada seluruh elemen manajemen, sehingga membuat beberapa pekerjaan tertunda. Dengan pekerjaan yang tertunda, maka otomatis semuanya itu akan terhambat seperti operasional pekerjaan dan
Hal itu mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan tersebut di mata manajemen. Cukup dari saya kembalikan ke narator. Moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas penyampaiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui GCR nanti pada saat mata kuliah berlangsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.